Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali hari ini kami sama-sama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, oleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani Bapak Ibu Saudara hari ini, dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita bertemu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Pendeta Alex Nanlohi, dan saat ini saya melayani di dalam pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta, di dalam pelayanan perkantas. Saya dari Gereja GPIB Kelapa Gading, sama dengan Pak Stephen di sini. Dan bersyukur untuk kesempatan melalui pengurus di tempat ini boleh bertemu dengan saudara sekalian. Saya menyiapkan satu PowerPoint untuk kita merenungkan satu tema pada siang hari ini. Mungkin bisa ditampilkan. Jadi kita akan melihat satu tema tentang Allah yang hidup. Dan ini menjadi satu tema yang saya rindu, saudara dan saya juga boleh semakin mengenal siapa Allah kita. Dan pengenalan kita akan Allah membawa kita juga hidup makin mengenal Allah kita. Jika Bapak Ibu punya Alkitab, nanti kita bisa lihat sama-sama. Nanti kalau saya bilang next, baru tolong di next ya. Kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu next, Daniel ya. Kita akan melihat ada Pak Daniel di sini ya. Kita akan melihat apa yang disampaikan tentang Daniel, khususnya dalam pengenalannya akan Allah. Satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita pahami. Kenapa ada perjanjian lama? Apa tujuan itu diberikan? Next. Kita coba baca Roma 15 ayat 4 sama-sama. 1, 2 ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang saudara paling ingat kalau membahas Daniel? Gua singa ya, jangan salah ya, perut ikan. Nah, itu Yunus saudara ya. Sekolah minggunya gak lulus berarti waktu itu. Lulusnya dinaikin gitu ya sama gurunya ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, waktu saya merenungkan tentang Daniel, kok berani banget orang ini gitu ya. Lalu apa yang jadi rahasia dan kunci dalam kehidupan Daniel yang begitu berani seperti itu? Nah, saya melihat adalah pengenalan Daniel terhadap Allah. Dan saya rindu juga kita boleh makin kenal Allah, makin mencintainya, dan makin akhirnya berdampak bagi hidup kita. Pengenalan yang bukan sekadar knowledge, tetapi transformasi bagi kita. Nah, salah satu yang menarik dalam hidup Daniel yang ada di bangsa asing pada waktu itu, sedikit latar belakang kalau saudara melihat Daniel 1, dia dibawa dari daerahnya Yerusalem, itu tanah perjanjian Allah. Daniel dibuang ke Babel. Saudara, jaraknya antara Babel dan Yerusalem waktu itu kurang lebih 1000 kilometer. Ya. Nah, satu pelajaran berharga tentang Daniel adalah tentang integritas. Next. Nah, ini menarik untuk memperhatikan integritas dari Daniel ya. Kalau saudara mengetahui kata integritas, dari kata integritas itu sebenarnya akar katanya itu kata integral. Ya, bisa tolong next.
Nah, ada satu kutipan mengatakan integrity is doing the right thing when no one is watching. Dan saya pikir juga banyak perusahaan menempatkan integritas menjadi nilai yang harus dimiliki. Tetapi integritas kita orang percaya tidak hanya sekadar terkait dengan nilai perusahaan, tapi terkait dengan siapa Allah. Integritas bicara keutuhan. Integral itu berarti kata dasarnya itu bulat, saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, waduh kamu makin integral ya, berarti lu makin bulat ya, hati-hati ya. Integral itu berarti utuh, bulat. Maksudnya hidupnya tidak terpecah-pecah. Hidupnya utuh. Mau di kantor, mau di rumah, mau di gereja, mau di tempat yang lain, tetap utuh. Nah, itu yang namanya hidupnya tidak terpecah-pecah. Jangan cuma jadi orang Kristen pas hari Minggu. Wah, hari Minggu pakai buletan di atas kepala gitu ya. Wah, nggak injek tanah ya. Kalau hari Minggu tuh, wah kepentok, oh haleluya. Kejedot maranatha. Tapi hari lain tetap aja nyet, jing, pret. Nah, itu saudara nggak utuh hidupnya ya. Hidupnya tidak integral. Nah, integritas terkait dengan siapa? Integritas orang Kristen terkait dengan Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Walaupun tidak ada yang melihat, kita orang percaya bahwa ada Allah yang melihat hidup kita. Integritas tidak tergantung situasi, tetapi integritas kita tergantung kepada Allah yang senantiasa mengawasi hidup kita. Nah, kesimpulan saya waktu belajar Daniel Daniel ini mengenal Allahnya. Dan karena dia mengenal Allahnya, maka saudara bisa melihat bagaimana ini transformatif buat hidup dia. Ya. Nah, setiap perusahaan, kalau masuk perusahaan ada orientasi, memperkenalkan nilai-nilainya, target apa yang harus saudara capai. Dan saya pikir ya pegawai yang baik akan terus memegang apa yang menjadi nilai perusahaannya. Nah, orang percaya adalah orang yang percaya. Nah, ini kadang-kadang susah ya. Namanya kita orang percaya, tapi salah satu yang paling sulit saudara dan saya lakukan adalah percaya, ya. We are called the believers, but the most difficult thing for us to do in our life is to believe that God is good all the time. All the time God is good. Itu kadang-kadang sulit saudara ya. Bukan cuma sulit ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya ya bagi kita untuk belajar percaya. Nah, kita akan lihat tentang hidup Daniel. Saya nanti akan mengajak saudara baca satu bagian Alkitab saja, tapi saya mau kasih sedikit konteksnya sebelum nanti kita lihat ayatnya. Daniel ini dipakai Tuhan di dalam masa 3 raja, 2 kerajaan. Itu artinya orang hebat ya. Rajanya ganti, kerajaannya berganti, Daniel tetap dipakai Tuhan. Nah, yang menarik adalah kita akan melihat pada waktu itu ada konsep tentang Allah. Nah, ini saudara mesti pahami dulu ya untuk bisa memahami situasi Daniel. Waktu itu Allah dimengerti secara lokal. Jadi misalnya di Mesir ya itu dikuasai Allahnya Mesir. Jadi nanti pindah ke Kanaan, ada Allahnya Kanaan. Nah, tetapi Allahnya Daniel, Allah Yahweh adalah Allah yang memperkenalkan diri Allah atas semesta alam. Nah, di tengah-tengah situasi yang politeis pada waktu itu, Allah Israel memperkenalkan diri sebagai Allah yang monoteis. Aku Allah atas semesta alam. Dan saudara bisa membayangkan Daniel yang tadinya di Yerusalem ditawan oleh Babel. Raja Babel membawa Daniel dan kawan-kawannya ke Babel. 1000 kilometer itu. Berarti konsepnya waktu itu di sini Allahnya lain. Karena sudah pindah ya. Karena kalau Allah waktu itu begitu dia pindah lokasi roaming saudara Allahnya waktu itu. Nah, Allah Israel tidak. Dia Allah atas semesta alam. Kenapa ini jadi penting? Karena di tanah asing Daniel tetap mengenal siapa? Allahnya. Nah, hal yang kedua, kalau waktu itu 2 bangsa perang, maka siapa yang dianggap berperang? Allahnya. Jadi Allah Israel lawan Allah Babel.
Nah, waktu itu kitab Daniel pasal 1 mengatakan Tuhan menyerahkan Israel kepada Babel. Jadi makanya kalau saudara lihat waktu itu kala perang, makanya Daniel ditawan. Nah, waktu itu yang ditawan bukan hanya Daniel, tetapi perkakas-perkakas bait Allah. Perkakas-perkakas rumah Allah, karena itu simbol dewa. Maka diangkutlah itu semua ke Babel. Nah, perkakas-perkakas dari rumah Allah itu begitu banyak, diangkutlah sebagai tanda dewamu kalah sama dewa kami. Nah, ketika Raja Belsasar, ya, dia anaknya Nebukadnezar. Raja Belsasar ini satu waktu bikin pesta, saudara. Waktu dia bikin pesta, dia keluarin perkakas bait Allah yang dia diambil papanya Nebukadnezar, dia keluarin semua perkakas itu, lalu dia makan dan minum bersama dengan semua pembesarnya. Lalu kemudian dia bukan hanya makan minum dengan perkakas rumah Allah, tapi di dalam ceritanya dikatakan dia menyembah hal-hal itu. Sehingga waktu itu Tuhan marah. Dan kemudian muncullah punggung tangan. Kalau saudara ingat ada punggung tangan yang muncul. Lalu tertulislah Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Ini yang sekolah minggunya lulus kelihatan nih, ya. Nah, waktu muncul punggung tangan menulis, kagetlah si Belsasar. Dan tidak ada yang bisa mengartikan apa artinya Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Akhirnya dicarilah siapa yang bisa baca tulisan itu. Ketemulah Daniel. Nah, Daniel datang dan rajanya sudah ketakutan. Daniel diminta mengartikan tulisan itu. Artinya sederhana. Malam ini kerajaanmu diambil dari kamu. Makanya kalau saudara ingat ceritanya, malam itu kerajaan Babel kalah dengan kerajaan Media Persia. Ada satu film Hollywood menunjukkan hal itu, ya, karena ini peristiwa sejarah. Malam itu Babel diserang oleh Media Persia. Nah, waktu Daniel datang, nah ini menariknya ya. Waktu Daniel datang mengartikan tulisan itu, Daniel khotbah dulu sama Raja Bebal ini. Ya. Jadi sempat-sempatnya lagi Daniel khotbah, ya. Jadi sebelum kasih tahu artinya dia khotbah dulu. Nah, apa isinya? Nah, kita lihat ya, next. Kita baca sama-sama, ini Daniel 5. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngerti konteksnya, sekarang kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2 ya. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Daniel datang mengartikan, tapi sebelumnya dia menegur sang raja Bebal itu. Dan perhatikan, raja yang memuji-muji dewa-dewa dari perak emas, itu semua berhala yang mati. Tetapi tersirat di sini yang saya garis bawahi, Daniel punya pengenalan kepada Allahnya yang tentunya berbeda dengan Allah yang mati. Siapakah Allahnya Daniel? Saudara coba perhatikan. Kalau berhala itu tidak dapat melihat, berarti Allahnya Daniel Allah yang melihat. Ini personifikasi. Tuhan tidak punya mata seperti kita. Tuhan tidak punya telinga, tidak punya hidung, tidak punya tampang seperti kita, karena Allah adalah roh. Tetapi penghayatan Daniel, Allahnya Allah yang melihat. Berhala itu tidak mendengar, Allahnya Daniel mendengar. Berhala itu tidak mengetahui, Allahnya Daniel mengetahui. Berhala itu tidak bisa menggenggam nafas hidup manusia, tetapi Allah adalah Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenapa Daniel ini begitu berani, saudara ya? Yang saya lihat karena dia kenal siapa Allahnya. Next, saya simpulkannya begini ya. Lanjut lagi. Allah yang melihat, mendengar. Next lagi. Keluarin semua 5 poin. Satu lagi. Nah, kalau saudara lihat, saya mikir gini ya. Daniel itu kan anak muda ya. Wah, anak muda. Dari Yerusalem 1000 kilo loh saudara ke sini. Dan waktu itu Raja Nebukadnezar memberikan makanan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Tetapi Daniel dan kawannya menolak makanan itu. Kadang-kadang saya mikir gini, aduh gak apa-apa lah, icip-icip dikit lah ya. Coba dikit ya, namanya anak muda. Jauh lagi. Oh, kalau dibilang, wah Allahmu berkuasa. Iya, tapi itu di Yerusalem. Sekarang ada di Babel, Allahnya Babel yang berkuasa. Tapi bagi Daniel, dia tahu Allah adalah Allah yang melihat pilihan-pilihan yang dia buat. Jadi bagi saya menarik ya. Dia tahu Allah yang melihat. Memang makanan yang ditawarkan raja kemungkinan makanan-makanan yang haram bagi orang Yahudi. Salah satu yang dimakan oleh orang Babel itu kemungkinan adalah kuda. Dan karena itu hewan yang termasuk juga berkuku belah, jadi haram bagi orang Israel. Daniel menolak. Saya mikir kenapa sih gak icip aja gitu ya. Saudara, kadang-kadang kalau ada orang yang lihat kita bisa jadi orang yang kelihatannya benar. Tapi kalau gak ada yang lihat kita masih benar gak? Nah itu ujiannya ya. Kenapa? Karena ada Allah yang melihat kita. Kalau bos datang tiba-tiba rajin semua gitu ya. Tapi kalau bos gak datang, apakah kita memang bekerja di bawah pengawasan Tuhan? Living in the presence of God. Dalam bahasa Latin dikatakan coram Deo. Allahnya Daniel, Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Saudara, waktu memang raja itu gila ya rata-rata ya. Gelok-gelok lah raja ya. Nebukadnezar itu di Daniel 2. Nanti kalau saudara bisa baca di Daniel 2 ya. Ada beberapa kemungkinan. Saudara pernah mimpi? Pernah ya? Pernah mimpi terus lupa mimpi apa? Sering ya? Nah, kemungkinan kalau saudara baca Daniel 2, si Nebukadnezar ini mimpi. Udah mimpi, dia lupa mimpinya. Dia panggillah semua ahli. Kumpul kamu semua, para ahli orang-orang pintar. Lalu kemudian dia bilang, tolong kasih tahu apa mimpi saya dan artinya. Terus orang-orang pintar juga kan pintar ya ngomong, raja di mana-mana itu kasih tahu dulu mimpinya, kami kasih tahu artinya. Lu mau ngeles ya? Nggak bisa. Pokoknya kasih tahu apa mimpi saya dan apa artinya. Gelok kan? Begitu nggak bisa dia bilang bunuh semua. Lebih gila lagi. Ada juga bos yang kayak gitu ya. Instruksinya nggak jelas tapi kita yang dimarahin. Nah itulah ya. Tapi dia raja saudara ya. Sabar ya. Sabar. Jadi yang menarik begitu terjadi itu, datanglah orang-orang itu semua, tidak ada yang bisa mengartikan. Akhirnya dicarilah siapa yang bisa mengartikan. Lalu Daniel menawarkan diri. Dan ada hal yang menarik. Dalam situasi itu, di dalam Daniel pasal 2, saudara melihat, pulanglah Daniel mendapati kawan-kawannya dan mereka berdoa. Kenapa? Allah adalah Allah yang mendengar doa. Jadi kalau saudara nanti membaca seluruh kitab Daniel, ini terkait dengan pengenalannya. Kenapa dia berani masuk gua singa? Ya bukan gak berani masuk ya, dimasukin ya. Begitu masuk gua singa, Allah kok yang menggenggam nafas hidup. Jangan saudara pikir yang menentukan nafas hidup saudara, masa depan saudara, menentukan jalan saudara adalah perusahaan saudara. Tuhan bisa pakai perusahaan ini, tapi bukan perusahaan ini yang memelihara hidup saudara. Tuhan pelihara lewat perusahaan ini. Jadi kadang-kadang memang ini ya, penghayatan kita tentang siapa Allah itu mempengaruhi pilihan-pilihan kita, mempengaruhi bagaimana kita menghadapi tantangan. Beberapa orang waktu dia bilang kalau kita jujur nanti nggak bisa nih, kita dikeluarin nih. Tapi bukan perusahaan kok yang memegang nasib kita. Allah yang memegang. Allah adalah Allah yang mengetahui
Seringkali kita berseru sama Tuhan dan kita mungkin juga punya perasaan, Tuhan kok kayaknya nggak peduli sama saya ya. Kok ada hal-hal yang saya doakan bertahun-tahun belum Tuhan jawab. Tapi Tuhan mau mengatakan, aku Allah yang tahu. Allah yang mengerti. Kita nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Itulah Allah kita. Kalau Tuhan belum jawab, berarti ada hal yang Tuhan mau saudara dan saya dibentuk lebih lagi. Dan ini yang Daniel pahami. Sehingga kenapa kehidupannya, pekerjaannya begitu excellent. Karena dia tahu siapa Allahnya. Kalau saudara makin kenal Allah, makin mencintai dia, kiranya itu membawa transformasi juga di dalam keseharian kita. Pilihan-pilihan kehidupan, pilihan-pilihan sikap kita dalam pekerjaan, sikap kita kepada orang lain, sikap terhadap atasan, sikap terhadap lingkungan di sekitar kita, terkait dengan siapa Allah yang saudara dan saya sembah. Dan Allah yang hidup itu, karena ini semua kalau kita lihat ya, dibandingkan sama berhala yang mati, no. We have a living God. Kita punya Allah yang hidup. Dan next, di dalam perjanjian baru, Allah itu datang di dalam Yesus Kristus. Diam di antara kita. Immanuel, God with us. Next, Jesus is our Immanuel. Dan apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya dengar jeritan kita, dia bukan hanya melihat. Perjanjian baru menuliskan Allah datang jadi manusia. Next. Sehingga apa yang Yesus lakukan bagi umatnya? Kadang-kadang kalau cuma lihat perjanjian lama kan, Allahnya melihat, Allahnya mengetahui, tetapi dia tidak campur tangan. Perjanjian baru menunjukkan Allah kita bukan Allah yang cuci tangan lihat masalah kita. Dia bukan Allah yang angkat tangan lihat masalah kita. Tapi dia Allah yang turun tangan di dalam masalah terbesar kita. Masalah kita apa? Dosa. Next. Saya kutip 2 ayat saudara ya. Ini Yohanes 10 ayat 10. Saudara lihat apa yang Yesus bawa waktu dia datang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini programnya si iblis saudara ya, 3M. Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau ada orang-orang yang senangnya 3 hal ini, mencuri, membunuh, membinasakan, ya antek-anteknya si iblis inilah ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hanya Allah yang hidup yang bisa kasih saudara dan saya hidup. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bukan semata-mata kelimpahan materi. Kelimpahan yang dimaksud adalah kehidupan kekal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Kalau saudara bicara uang, cari aja konglomerat. Mereka bisa kasih uang kok. Tetapi mereka tidak bisa kasih kehidupan yang kekal dalam segala kelimpahan. Nah tapi menariknya begini. Ini ayat berapa? Yohanes 10 ayat 10. Kita lihat ayat 11-nya. Bagaimana Yesus memberikan hidup itu buat kita. Yuk kita baca. 1, 2 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan. Saudara dan saya bisa hidup karena ada pribadi yang hidup. Memberikan hidupnya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Allah kita bukan Allah yang tinggal di atas sana jauh dari kita. Yang dari sana cuma lihat-lihat, cuma dengar-dengar, cuma tahu, tapi tidak bisa bertindak. Perjanjian baru mengatakan Allah adalah Allah yang datang ke dalam pergumulan kita. Bahkan bukan meminta hidup kita. Dia bahkan memberikan hidupnya supaya saudara dan saya hidup. Next. Apa yang kita biasanya lihat ketika Paskah. Ini Natal juga kadang diputar ya. Kadang saya bingung ini kapan gitu ya. Habis lagunya begitu sih ya. Waktu kecil kita merindukan Natal. Dipakai di Natal, dipakai di Paskah. Gambarnya sama. Natal kita berdarah-darah sekarang ya. Aduh, next. Ini kalau saudara tahu ya ratingnya film ini, ya 18 ke atas kan, bukan rating anak-anak kecil juga kadang ya kita melihatnya belum bisa nonton sebenarnya. Karena memang apa yang Yesus lakukan bagi kita sangat-sangat luar biasa. Dan karena itulah saudara dan saya bisa terus melangkah ya. Kita punya Allah yang
hidup dan memberikan hidupnya supaya saudara dan saya hidup. Dan mari kita kenal terus Allah kita. Saya pikir itu kekuatan bagi kita yang berjalan di dalam kehidupan ini. Bagaimana bisa terus kenal Allah? Next. Ya, saudara harus terus bertumbuh. Satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai, mata kuliah mengenal Allah. Itu wisudanya bukan di sini, di sana. Ada yang mau wisuda duluan? Titip salam saya. Itu mata kuliah yang gak kelar, saudara ya. Gak ada dari kita sudah bilang, wah saya sudah kenal Allah, wah saya sudah pakai buku Komsel, saya udah habis satu buku, oh saya udah baca Alkitab sekali habis. No. Di dalam pergumulan kehidupan, mungkin Tuhan akan menolong saudara belajar lebih dalam. Saudara yang mungkin selama ini berdoa, bertahun-tahun terus belum Tuhan jawab. Tuhan mau saudara kenal Dia Allah yang mendengar. Mungkin saudara yang merasa mulai curiga Tuhan ya. Kita orang Kristen tuh sering mencurigai Tuhan ya. Kayak Tuhan jahat deh sama gue. Kayaknya Tuhan begini deh. Jadi tiap kali kayak begitu kita gituin Tuhan ya. Tuhan cuma bilang lihat salib. Kalau jahat, kamu yang disalib. Harusnya kita yang disalib kan. Jadi ya itu penyakit banyak orang Kristen. Termasuk saya juga dalam pergumulan seringkali merasa apa? Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak sayang. Kita mulai curiga dengan apa yang kita alami. Mari terus bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Maka saudara dan saya lewati prosesnya. Dan Tuhan kasih modal sama kita ya. Next. Ada 3 hal yang Tuhan kasih supaya saudara dan saya bisa terus bertumbuh kenal Dia. Pakai ini ya. Jadi jangan cuma tahu ada 3 tapi dipakai ya. Pertama. Next. Roh Kudus, Tuhan kasih Roh Kudus. Bagi setiap yang percaya, Roh Kudus diam di hati kita. Makanya Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Tapi berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Maksudnya apa? Diberikan kehidupan yang terus mengikut Tuhan. Yang kedua, Tuhan kasih apa? Next. Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Tuhan udah tahu nih jalan lu gelap. Maka firman-Ku lah pelita. Saya tidak tahu bagaimana relasi saudara dengan firman Tuhan ya. Tapi kiranya itu jadi relasi yang indah. Kita butuh firman saudara. Kita kenal Tuhan lewat mana? Ya lewat firman Tuhan. Beberapa gereja itu yang masuk duluan bahkan bukan pendetanya, tapi Alkitab dulu ya. Ada beberapa gereja gitu Alkitab yang masuk ya. Tapi pertanyaannya apakah dibaca atau tidak? Dari sekolah minggu kita udah belajar gimana bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Gimana lagu kita sekarang? Kita nggak usah jauh-jauh lah evaluasi hidup ya. Baca kitab suci. Jangan lagu kita udah berubah. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Mungkin besok nanti hari Minggu masuk sekolah minggu aja saudara ya. Gak usah masuk gereja yang umum lah ya. Masuk sekolah minggu supaya kita tahu bahwa lagu itu bukan hanya buat anak sekolah minggu. Kalau saudara rindu kenal Tuhan, biarlah saudara terus baca firman-Nya setiap hari supaya kita makin bertumbuh. Yang ketiga, next, Tuhan kasih komunitas. Tuhan kasih komunitas. Yang paling sederhana bagi kita adalah gereja lokal kita masing-masing. Itu komunitas kita. Tapi juga di kantor, di perusahaan seperti ini, saudara punya komunitas anak-anak Tuhan ya. Mari rindukan, kita kenal Tuhan lebih lagi. Ada yang mengatakan begini, kenapa? Karena Tuhan itu menyampaikan atau memperkenalkan dirinya dalam bahasa komunitas, khususnya keluarga. Kita menyebut dia Bapa. Lalu kita satu sama lain disebut saudara seiman. Jadi memang bahasa yang Tuhan pakai adalah bahasa komunitas. Jadi kalau orang ada di dalam komunitas, disitulah kita makin menikmati kehadiran Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan peduli dengan kita? Ketika kita punya teman-teman dalam komunitas yang mendoakan pergumulan kita. Kita bisa melihat iya ya, memang Tuhan gak langsung kelihatannya wah ada sinar terang kayak film-film gitu ya. Lagi punya pergumulan terus ada sinar, oh gitu ya. Enggak saudara ya.
Tapi waktu ada saudara-saudara kita yang mau mendengar, mau dengar cerita kita, mau mendoakan kita, kita pun sadar, iya, Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka hari ini pilihannya ada pada saudara. Apakah saudara mau terus percaya kepada Allah yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui, yang menggenggam nafas hidup? Mungkin beberapa keluarga kita ada yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Teman saya divonis dokter cuma 3 bulan. Ada yang masih ada sampai sekarang tuh. Ya, kita bukan menolak dokter, tetapi dokter bukan penentu kehidupan. Kita ikuti sarannya, kita lakukan semua perawatan medis, tetapi percayalah Tuhan yang punya kuasa. Nah, maka kita pegang janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Setiap janji yang kami terima, kami pegang dan kami yakini bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Meskipun kami seringkali melupakan Tuhan, mendukakan Tuhan, mencurigai Tuhan, tapi terima kasih karena kasih-Mu itu terus merangkul kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudara, Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin saat ini sedang di dalam pergumulan kehidupan, yang mungkin merasakan seolah-olah tangan Tuhan tidak sedang memegang kami, atau mungkin sedang merasa bahwa Tuhan tidak sedang melihat pergumulan kami. Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa-doa kami. Tapi kami percaya sekali lagi melalui firman-Mu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami, bahkan sudah datang di dalam Yesus, memberikan nyawa-Mu bagi kami. Teruslah pimpin kami Tuhan di dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengar firman. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.